Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatik wasahil lana abwaaba fadlik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'an syafi'an lana yaumal qiyamah. Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik fataqabbal du'ana walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita karunia nikmat bisa bangun tidur ya, bisa menjalankan berbagai macam kegiatan terkait dengan bacaan Quran, salat malam. Bisa jadi sebagian kita bersyukur hingga detik ini pun kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala berjamaah subuh di masjid ini, dilanjutkan dengan talabul ilmi, di mana rangkaian perbuatan atau amalan yang sedang kita lakukan ini, jika kita memandangnya atau melihatnya berdasarkan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan membuahkan satu amalan yang berpahalakan haji dan umrah. Amin ya. Kenapa? Karena memang hadisnya seperti itu. Siapa yang menetap di masjid setelah salat subuh, melakukan kegiatan terkait dengan zikir dan lain sebagainya sampai waktu surub nanti, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala haji dan umrah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita di dalam melaksanakan kebiasaan ini tidak hanya kita bisa pertahankan sampai mati nanti, tapi juga mudah-mudahan Allah berikan juga kepada anak-anak kita semangat seperti itu supaya mereka bisa melanjutkan kesolehan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian ayat-ayat sains di pagi hari ini adalah membahas ayat-ayat yang ada hubungannya dengan karbon dioksida. Kalau kemarin kita bicara oksigen Pak Bu ya, kita bicara kebalikannya. Kenapa? Karena kalau kita membaca atau belajar memahami dari kaidah ilmu usul fikih, itu di fikih ini, di dalam usul fikih itu ada namanya mafhum muwafaqah, ada juga mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum muwafaqah? Apa itu mafhum mukhalafah? Kalau mafhum muwafaqah itu artinya pemahaman yang dimunculkan karena adanya keselarasan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang dimunculkan, adanya keselarasan, adanya muwafaqah, dari kata wafaqah yuwafiku. Nanti dari kata wafaqah kalau menggunakan wazan waffaqah muncul kata taufiqah, dan taufik itu mahal ya. Kenapa? Karena bukan
masalah hidayahnya sebenarnya, tapi masalah taufiknya. Kenapa? Karena hidayah mah Allah hadirkan setiap saat, Bu, Pak. Ya. Azan itu hidayah, petunjuk. Hidayah itu petunjuk. Petunjuk tentang apa? Tentang telah tibanya waktu sholat. Tapi apakah orang memiliki taufik atau tidak? Ini butuh effort, butuh semangat. Kenapa? Begitu dengar azan, lalu dia menstimulasi diri. Wah, ini momentum nih, saya bisa berjamaah, saya dapat pahala, saya dapat memperbaiki kualitas kemanusiaan saya di hadapan Allah. Nah, effort ini mendorong dia melakukan, berarti dia dapat taufik. Maka orang yang mendapatkan taufik berhak mendapatkan lipatan pahala. Tapi ada yang begitu azan, oh baru azan, kagok nih, masih main, kagok nih, ini berarti belum dapat taufik. Jadi taufik itu mahal, ya. Termasuk Bapak Ibu, ya, tidak semua orang tahu pengajian di subuh nih, tapi mau datang mendengarkan. Itu pasti ustadznya udah beda dengan ustadz saya. Ada juga begitu, nggak mau datang. Taufik itu susah, Pak. Ya. Nah, dalam konteks pemahaman inilah yang disebut dengan mafhum muwafaqah. Nah, kebalikan mafhum muwafaqah dikenal dengan mafhum mukhalafah. Pemahaman yang diambil dari sesuatu yang menyelisihinya. Dari kata khalafa. Nah, dalam konteks kajian yang kemarin kita bahas, ya, kemarin kita bahas tentang salah satu sedekah yang bisa diambil dari kemanfaatan tanaman adalah oksigen. Tapi ternyata tanaman tidak hanya mengeluarkan oksigen, tetapi juga mengelola karbon dioksida. Bukan karbon monoksida, Bu, Pak, ya, beda. Kalau karbon monoksida itu tandanya kalau dalam ilmu fisika itu adalah CO. Tapi kalau karbon dioksida CO2. Jadi unsur kimia di dalam karbon dioksida itu ada satu karbon, ada dua oksigen. Jadi memang ada oksigennya. Nah, kalau ini bukan racun, tapi kalau karbon monoksida, satu karbon, satu oksigen, itu jadi racun. Nah, kalau karbon dioksida tidak berbau, tapi kalau karbon monoksida berbau. Pertanyaannya, kalau kentut masuk yang mana, Pak? Masuk karbon dioksida, karbon monoksida. Jangan salah loh, Pak, Bu, ya. Yang bikin kita yang bikin gas bau itu biasanya mengandung metana dan mengandung sulfur. Jadi sesuatu yang bau ada 3 kemungkinan, Pak. Sulfur, metana, sama hidrogen. Tapi bersyukur buat para ibu, ya, kalau suaminya rajin mengeluarkan hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini adalah unsur gas yang ikut menyertai dalam kentut, Pak. Kenapa? Karena ternyata berdasarkan penelitian, hidrogen sulfida yang dikeluarkan si bapak ketika kentut itu bisa menyeimbangkan fungsi mitokondrianya ibu-ibu. Mitokondria itu salah satu organ di dalam tubuh manusia, perempuan juga khususnya, yang bisa menstabilkan emosi. Maka kalau istri lagi banyak marah, Pak, kentutin aja, Pak. Mitokondrianya, Pak, bisa menstabilkan fungsi ginjal. Hebat gak tuh? Maka bersyukur, Pak, Bu, ya. Kalau Bu bersyukur kalau suami ibu masih suka kentut. Alhamdulillah. Karena kalau sudah nggak kentut berarti sudah nggak ada umurnya, ya kan? Si bapak kalau tidur kentut melulu, gitu. Alhamdulillah. Nah, betul, Pak, ya? Bapak suka kentut nggak, Pak? Bapak malu-malu nih, Pak, Bu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah itu hidrogen sulfida juga mengandung unsur bau, ya. Tapi alhamdulillah saya baca kaget-kaget.
kalau diprotes sama istri, Mas kentut mulu, alhamdulillah Neng, berarti suamimu masih sehat. Ya kan? Karena dulu ada pernah sebuah video, ya, video itu bercerita tentang seorang wanita yang bercerita tentang suaminya yang sakit keras. Di antara tanda-tanda yang menandakan suaminya masih hidup adalah kentutnya. Kalau kentutnya masih ada, masih bahkan kan biasanya, mohon maaf nih Pak Bu ya, ketika kita masih bujang, gadis kan jarang kentut bersuara Pak ya, betul nggak Pak? Tapi qadarullah kalau sudah punya pasangan rasanya lepas saja Pak. Kentutnya suka disembunyikan atau dibunyikan Pak? Kalau nggak dibunyikan perasaannya kurang afdol ya. Ibarat sholat itu kayak sholat nggak berjamaah Pak. Ya, itu kurang afdal. Nah, jadi dia bisa menandai bahwa suaminya masih hidup tuh dari kentutnya. Ya. Sampai akhirnya ketika dia ceritakan tentang bapaknya, dia cerita tentang bagaimana suaminya, dan ini akhirnya dia menangis, anaknya pun menangis. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, kita nggak akan ngomongin kentut tentunya Pak Bu ya. Nah, tapi kita akan bicara tentang apa hal yang kaitannya dengan karbon dioksida. Nah, penjelasan ini Pak Ibu saya landaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 125 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu rizza 'alal ladzina la yu'minun. Di ayat 125 ini Pak Ibu, Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah gambaran. Gambaran yang bisa menjadikan adanya ukuran. Ukuran orang yang mendapatkan hidayah dengan ukuran orang yang tidak mendapatkan hidayah. Gambaran ini kemudian melahirkan sebuah parameter, alat ukur. Ukurannya apa? Allah Subhanahu wa taala membuat kalimatnya ketika menjelaskan tentang gambaran hidayah ketika menetap pada diri seseorang itu seperti orang yang dadanya lapang karena banyak oksigen. Lapang. Ternyata memang kalau dalam saya membaca beberapa penelitian Pak Ibu ya, kalau manusia diberikan kemampuan oksigen, menangkap oksigen 2 kali dari kebiasaannya, karena oksigen di alam semesta ini kan di atmosfer kita, di ruang yang menyelimuti antara permukaan darat sampai hampir 1000 km ke atas ya. Nanti ada dari atmosfer ini terbagi ada macam-macam bagian ya. Bagian namanya sphere ya. Stratosfer, atmosfer, ada banyak hal begitu. Itu jarak dari 0, sampai 1000 km ke atas. Ini ruang. Itu kandungan oksigen tidak lebih dari 20%. Sisanya ada nitrogen, ada karbon, macam-macam. Ada ozon, ya, semuanya itu zat-zat di luar itu. Ya. Nah, kalau kandungan dalam penelitian, kalau kandungan oksigen itu oleh Allah dilapangkan menjadi 2 kali lipat, sehingga manusia bisa bernapas 2 kali, mampu, itu manusia akan memiliki 2 kali kecepatan Pak. Manusia itu larinya bisa kenceng banget. Tapi bahayanya adalah apa yang terjadi? Bahayanya kalau oksigennya 2 kali lipat, binatang-binatang kecil, kutu-kutu yang ada di kita yang kecil ini bisa jadi besarnya sebesar anjing. Itu kutunya. Makanya bersyukur Pak, kita dikasih ternyata komposisi
20% kurang lebih oksigen yang ada di ruangan udara kita ini adalah yang sangat proporsional, betul-betul menunjukkan ahsanu takwim, bahwa ketika Allah menciptakan sesuatu itu ahsanu takwim, bukan ahsanu takwin pakai nun, tapi pakai qaf, pakai wawu, pakai ya mim. Qawwama yuqawimu takwim, bukan takwin ta kaf wawu ya nun, bukan. Kalau takwin itu tampilan keadaan, tapi kalau takwim dari kata qawwama, proporsi dan peranannya. Itu bedanya. Nah, kita ini Allah katakan ahsanu takwim, bukan ahsanu takwin. Karena kalau dibicarakan ahsanu takwin, banyak orang protes sama Allah. Kenapa ya Allah hidung saya kurang mancung, dia kok mancung? Karena gambaran takwin di dalam kehidupan itu adalah harus yang paling terbaik. Cakep, paling cakep itu ahsanu takwin. Tetapi faktanya adalah tidak semua anak-anak kita memiliki ketampanan yang sama. Tidak semua anak-anak perempuan kita memiliki kecantikan yang sama. Ada yang melebihi cantik ibunya, ada yang jauh dari ibunya. Bu, ini anak siapa, Bu? Emang kenapa? Ada yang nanya gitu, kenapa? Emang kenapa? Dia nggak berani ngomong aja. Kalau anaknya lebih cantik dari ibunya, maksudnya begitu. Kan bisa aja, Pak, ya. Ini anak siapa? Kok beda dengan bapaknya? Maksudnya apa nih? Anaknya lebih ganteng dari bapaknya. Bisa saja, Pak. Tapi kenapa orang yang ganteng dihadirkan di tengah orang yang tidak ganteng? Ini semuanya masuk dalam ranah ahsanu takwim. Nah, termasuk keberadaan tadi. Komposisi oksigen yang 20% di ini adalah ahsanu takwim. Sebab kalau ini keluar dari proporsi yang rusak manusia. Yang paling parah adalah kalau komposisi oksigen di semesta ini lebih banyak dari kapasitas, dari komposisi gas-gas yang lain, yang paling susah adalah akan mudah terjadi kebakaran. Karena pembakaran itu terjadi, salah satu utamanya adalah karena adanya faktor keberadaan oksigen. Tapi oksigen ketika masuk ke dalam dada, inilah yang diterjemahkan yasrah sadrahu lil Islam. Maka di sini ada, mohon maaf, dalam bahasa balaghah ada majaz. Majaz itu pemalingan kata dari satu makna ke makna yang lain. Jadi hidayah ibu, Pak, itu seperti oksigen. Kalau orang dapat hidayah, ada nggak spirit? Kalau orang dapat kebaikan, ada nggak semangat? Kalau dia dapat hidayah nggak semangat, oh ini berarti orang bermasalah. Yang pasti bermasalah adalah organ tubuhnya. Kalau paru-parunya dikasih oksigen penolak, berarti orang ini bermasalah, Pak. Sama, kalau orang diajak ngaji, bawaannya nggak suka, ini berarti ada masalah. Karena hidayah bagi dirinya tidak seperti oksigen yang dibutuhkan oleh paru-paru. Ini kalimat pertama. Yang kedua, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, Allah jadikan dadanya terasa sempit, harajan, kesulitan. Ka'annama, sebagaimana dia yas'adu, naik, sa'ada, su'ud, naik ke atas secara horizontal begitu, fis samai, di langit. Nah, sama ini kemudian diterjemahkan langit. Kadzalika, demikianlah yaj'alullahu rizza 'alal ladzina la yu'minun. Allah menjadikan ar-rizz,
Rijsa itu biasa diterjemahkan kotoran. Kotoran hati itu rijsun alal ladzina la yu'minun, kepada orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat dhayyiqan harajan inilah yang menjadi dasar bahwa kebalikan atau mafhum mukhalafah. Kalau orang lapang dadanya berarti penuh dengan oksigen. Kalau orang kurang sempit dadanya berarti oksigennya kurang. Kalau oksigennya yang kurang, biasanya karbon dioksidanya yang lebih banyak. Pak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang saya maksud dengan mafhum mukhalafah. Walaupun memang ayat ini menimbulkan dalam tanda kutip sebuah kajian. Memang kalau orang naik ke atas, makin ke atas, memang kadar oksigennya berkurang. Ternyata betul menurut kajian-kajian yang terkait dengan saintifik, bahwa kandungan udara atau oksigen paling padat itu ada di kilometer antara 0 meter sampai sekitar 1000 meter ke atas, ya. Paling tinggi bisa sampai 2000 meteran ke atas. Itulah sebabnya kenapa pesawat terbang, kalau kita naik dari, kalau pesawat yang jarak jauh Pak Bu ya, kalau kita naik yang sampai 8 jam ke Mekah, ke Madinah ya. Alhamdulillah kemarin saya sama istri sampai ke Turki begitu ya. Madinah pulang mampir ke Malaysia itu bisa 8 sampai 9 jam kalau dengan transitnya. Itu ketinggian pesawat itu di atas 23.000 kaki sampai 40.000 kaki. Kalau 40.000 kaki itu kurang lebih berapa? Kurang lebih ya hampir di atas 1.200 meter dari bawah ke atas. Tinggi. Karena memang di situ masih ada oksigen. Kalau lewat dari sana kandungan oksigen kurang, pilotnya bisa nabrak-nabrak Pak Bu. Tingkat kesadarannya berkurang. Dan ternyata manusia tidak diberikan kemampuan beradaptasi secara masif, tapi secara revolusioner, tapi bisa beradaptasi secara evolusi bertahap. Ya, makanya kalau orang naik gunung begitu, dia harus memahami kapasitas diri. Kalau sudah mulai sesak napas, berhenti, berarti adaptasi paru-parunya menyerap oksigen itu sudah mulai kurang. Bisa jadi karena kandungan oksigen di lingkungan itu semakin berkurang, atau tidak sepadat ketika kita berada di bawah di bawah gunung, di bawah bukit begitu. Tapi kalau sudah naik, kenapa? Karena memang kalau Bapak Ibu memperhatikan, pasti yang namanya gunung itu di atas ketinggian tertentu sudah tidak ada pohon-pohonannya. Pohon-pohonan itu sudah ke bawah. Tapi kalau sudah naik ke mendekati puncak, jarang ada pohon-pohonan. Tapi kalau yang masih ada pohon-pohonan, itu biasanya disebut dengan bukit, karena memang itu masih di daerah area yang memungkinkan kadar oksigennya tinggi. Nah, kadar oksigen tinggi itulah tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan banyak pepohonan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pengertian karbon dioksida sejatinya secara implisit ya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 125. Hanya memang kenapa, kembali pernah saya sampaikan, kajian-kajian seperti ini kita tidak temukan di kitab-kitab mu'tabarah seperti tafsir-tafsir Ibnu Katsir dan lainnya. Kenapa? Karena kajian-kajian tentang oksigen sendiri ini adalah kajian yang secara saintifik baru ditemukan di abad 18 Pak Bu. Walaupun Quran 15 abad yang lalu sudah bercerita bahwa ada kondisi kalau manusia naik ke tingkatan tertentu, dia akan merasa haraj, sulit, susah bernapas. Ini bukan mistis,
Tapi ini adalah fakta sains karena memang di ketinggian tertentu kadar oksigennya berkurang. Allah sudah ceritakan itu. Hanya pembuktian kandungannya berapa persen ini memang adalah kajian baru yang hanya muncul setelah Islam menguasai dunia. Ketika peradaban Eropa diislamkan melalui dari Granada, melalui dari Spanyol begitu, menyebar, itu mulai muncul, termasuk ketika sebagian Eropa yang namanya Konstantinopel, kekuasaan Romawi Timur ditaklukkan oleh Turki Utsmani di tahun 1400-an. Maka era 1400 sampai 1700 itulah era peradaban Islam, kajian, sehingga orang-orang barat menikmati hasil peradaban Islam dengan kemudahan belajar. Karena ketika Islam menguasai Eropa, sekolah-sekolah, universitas-universitas itu digratiskan. Maka orang-orang Eropa yang non-muslim, yang Kristen kah, Katolik kah, Protestan, Ortodoks kah, diberi kebebasan untuk mencari ilmu, menimba ilmu di wilayah-wilayah Islam. Itulah yang terjadi. Sehingga ketika terjadi mulai perubahan, pergeseran dari orientasi pengetahuan menjadi orientasi kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan memang itu juga dipicu oleh kekuasaan-kekuasaan Eropa yang mulai bangkit, maka akhirnya dunia Islam sudah tidak begitu lagi perhatian terhadap pengetahuan. Maka ini estafetnya diambil alih oleh orang-orang non-muslim. Maka muncullah, maka kalau kita ngomongin oksigen Pak Ibu, ini justru kalau menurut literatur, yang pertama memperkenalkan secara pengetahuan adalah Carl Wilhelm Scheele, seorang ilmuwan dari Swedia yang tinggal di kota Uppsala. Itu tahun 1770-an. Ditambah juga seorang ilmuwan Inggris dari kota Wiltshire yang bernama Joseph Priestley. Dialah yang mengangkat isu-isu tentang ini, ya. Bahkan kalau kita bicara tentang kandungan oksigen pun, bahwa oksigen makin tinggi makin berkurang, itu justru yang menemukan ilmuwan Prancis yang dikenal dengan sebutan Pascal. Justru mereka yang memperkenalkan. Itu menunjukkan bahwa proses peralihan peradaban di kalangan kaum muslimin, ya, di wilayah muslim itu terjadi, termasuk di wilayah-wilayah kekuasaan Islam yang mayoritasnya adalah orang-orang non-muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan masalah oksigen itu sendiri dan karbon dioksida, sebagaimana tadi Al-An'am 125, sejatinya Allah Subhanahu wa taala juga sudah pernah menceritakan ketika di ayat 73, ya. Kan kalau surat Al-Waqiah, yang kita baca di ayat 71-nya, afara'aitumun naral lati turun antum anshatum syajarataha am nahnul munsyi'un. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Nah, kalimat nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin ini adalah ayat yang secara maknanya, walaupun secara sederhana kalimatnya begitu, tetapi secara makna mengandung banyak galian-galian pemahaman. Salah satunya adalah tentang tadi mafhum mukhalafah terkait dengan keberadaan karbon dioksida. Bahkan berdasarkan Quran surat Al-Waqiah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, dari ayat 71 sampai 72, para ilmuwan mencoba merumuskan satu kaidah rumus fisika terkait dengan permasalahan terbentuknya oksigen, yaitu dengan rumus bahwa oksigen itu berasal dari sinar matahari, ya, ditambah karbon dioksida, ditambah klorofil zat hijau yang ada di tanaman, terjadi fotosintesis, maka disitulah mulai terjadinya kehidupan, oksigen muncul,
karbon dioksida muncul. Dan sedekah yang paling besar sejatinya Pak Ibu, yang sering kali tidak disadari oleh kita, dari peranan karbon dioksida atau CO2 adalah tumbuhnya tanaman-tanaman memberikan buah-buahan yang paling tinggi. Saya membaca ada dua kemanfaatan yang maksimal dari karbon dioksida. Yang pertama, karbon dioksida ini adalah zat yang dibutuhkan ketika terjadinya fotosintesis selain oksigen di dalam tumbuh-tumbuhan. Pak, kita bisa nikmati buah buah jeruk, buah anggur, kita menikmati segala macam buah-buahan termasuk kurma, itu karena peranan karbon dioksida di tanaman. Makanya kalau kita baca hadis kemarin dalam riwayat Muslim, kan masih ingat Pak Buya hadis yang man gorsan, siapa yang menanam sebuah tanaman apa saja, kemudian dimakan, ma'ukila minhu wa masurika, apapun yang dimakan dari tanaman itu, apapun yang dicuri dari tanaman itu, kecuali baginya sedekah bahkan sampai hari kiamat. Jadi di dalam hadis riwayat Al-Bazzar bahkan disebutkan ada 7 amalan yang pahalanya akan terus berlanjut sekalipun orangnya sudah ada di dalam alam kubur. 7 amalan itu ternyata kelengkapan dari hadis idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. 3, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh, ditambah apa? Membangun masjid, apa? Menggali sumur. Jadi kalau yang 3 itu yang 3 hadis yang Muslim, apa yang biasa in qata min amaluhu min salah. Kalau 7 itu tambahannya apa? Tambahannya adalah membangun masjid. Apalagi yang itu keempat, kalau kita hitung 3 berarti keempatnya ya. 4-nya bangun masjid. Yang kelimanya apa? Kelimanya menggali sumur. Yang keenamnya apa? Menanam tanaman. Yang ketujuhnya apa? Yang ketujuhnya adalah meninggalkan tulisan. Waritha mushafan. Maka Pak Ibu, hadis Al-Bazzar dilengkapi dengan hadis Muslim terkait atau muttafaqun alaih terkait dengan jika orang meninggal dunia terputus amalnya kecuali 3, yang kemudian ditambah dilengkapi tadi Al-Bazzar, maka hadis ini jelas memotivasi, menstimulasi agar kita menjadi orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan baik secara keilmuan maupun secara materi. Karena orang nggak mungkin bisa nanam pohon kalau nggak punya tanaman. Orang nggak mungkin bisa nanam pohon kalau nggak punya tanahnya. Ada juga sih Pak Ibu, kalau kita lihat misalkan kalau bapak saya nggak punya tanah, tapi setiap lihat tanah kosong tanya, Pak ini tanah ibu Pak ya? Iya, saya tanamin ya. Itu sedekah Pak Ibu. Bahkan di dalam konsep pemerintahan Islam, siapa yang menghidupkan tanah yang kosong, dia lebih berhak menjadi orang yang menempatinya, memilikinya. Jadi klaim, ini tanah saya, kalau punya tanah nggak dimanfaatkan, di dalam sistem Islam itu bisa digugurkan kalau ada orang memanfaatkannya, menumbuhkannya. Itu sistem Islam Pak. Kebalikan dengan sistem kapitalis atau sistem komunis. Kalau sistem komunis, rakyat sudah tinggal bertahun-tahun dari 1700, kalau negara butuh diusir semua, itu sistem komunis Pak. Seperti yang terjadi lagi rame di Rempang Pak ya. Nah, itu sistem komunis. Kenapa? Karena Cina membutuhkan. Atau sistem kapitalis, siapa punya duit diusir. Ah, itu yang punya duit. Ini yang terjadi. Itu perbedaannya. Nah, kalau sistem Islam enggak Pak Bu. Tanah kosong, ibu biarkan, ibu bisa kena delik. Kalau penguasa melihat
Ibu punya tanah hektar-hektar, nggak di tangan kanan kirinya ada orang susah. Berikan orang itu untuk bisa menikmati. Paling tidak, kalaupun tidak diberikan, paling tidak bagi hasil. Serahkan agar orang itu bisa menang. Itu sistem Islam, Pak. Nah, itu di situ mengandung pahala. Kalaupun kita sudah meninggal dunia, itu masih bisa menghasilkan. Makanya yang paling bagus, Pak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang sering kali diabaikan oleh orang-orang. Dia punya duit, punya tanah, beli tanah, bangunin masjid. Tetapi biaya pemeliharaannya nggak ada. Itu yang sedih. Masjid jadi tidak terawat. Yang bagus, itu yang diceritakan. Di daerah Gresik ada orang punya perusahaan, ya, dia bikin bangun masjid, lalu supaya masjidnya makmur, dia wakafkan pom bensinnya, wakafkan pabriknya, pokoknya yang penting masjid ini selama selama masih ada dunia, selama masih ada, biar tetap bisa dimanfaatkan oleh orang. Itu yang paling bagus, Pak. Kenapa? Karena dia dapat pahalanya bukan saja dari masjidnya, karena masjid akan memberikan pahala ketika semakin banyak orang beribadah di dalamnya, makin nyaman, makin banyak orang soleh terbentuk darinya. Itu masjid memberikan pahala berlipat ganda bagi yang membangunnya. Tapi kalau masjid sering ditutup, tidak menghasilkan kesolehan, ya pasti pahalanya sedikit. Maka sekarang sudah mulai muncul beberapa tempat yang mulai menumbuhkan fungsi-fungsi yang tadi. Tidak hanya tempat sholat, tapi juga kalau yang nggak jauh dari Jakarta, Masjid Uswatun Hasanah di daerah mana itu namanya, belum nyampe Kalideres, apa dia namanya, itu yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Dia sudah mulai bikin rumah singgah Masjid Uswatun Hasanah. Bahkan setiap Ahad subuh dia menggaungkan panen sayur. Jadi kalau pengen dapat sayur gratis, Pak Bu, di Masjid Uswatun Hasanah, daerah Pesing. Pesing itu berarti Grogol lewat dikit, Pak, ya. Mau yang ke arah perempatan yang mau ke mana itu, ke kota, ya. Itu Masjid Uswatun Hasanah, sepengetahuan saya sudah mulai menghidupkan panen sayur setiap Ahad subuh. Jadi orang diarahkan biar sholat subuh rajin, begitu, terus habis itu ngambil sayur, silahkan ambil. Itu sudah berjalan. Kenapa? Karena kemanfaatan masjid bukan hanya pada datangnya orang. Yang seperti inilah yang tadi siapapun yang membangunnya akan tetap menikmati pahalanya. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pokok masalah. Jadi kalau kita bicara tentang tanaman itu, ya terkait tidak hanya sebenarnya kita sedekah oksigen sebenarnya, Pak. Kita pun bersedekah dengan karbon dioksida. Jangan salah, kita badan ini butuh karbon dioksida. Ya. Badan kita butuh karbon dioksida, bahkan darah kita pun butuh karbon dioksida, walaupun dengan ukuran yang seimbang, bukan karbon monoksida, Pak Bu, ya, karbon dioksida. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali ke hadis tentang tadi menanam pohon, menghidupkan tanah-tanah kosong dengan tanaman, sejatinya Pak Ibu yang dirahmati Allah, tidak hanya bersedekah dari aspek buah-buahannya, aspek zat yang dikeluarkannya, bahkan zat yang diserapnya pun itu jadi pahala buat orangnya. Makanya dari hal inilah Pak Ibu yang dirahmati Allah bisa dipahami betapa Islam mendorong umatnya menjadi umat yang cerdas, memahami permasalahan, karena sejatinya permasalahan yang Allah hadirkan di setiap permasalahan ada solusi. Jangan sebagaimana yang diterangkan oleh Allah di ayat 125 surat Al-An'am. Allah menjadikan rizsun, ar-rizza, kotoran hati, sehingga tidak bisa nangkep pelajaran dari kenyataan alam yang ada. Hari ini kan banyak Pak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudara muslim kita, ya, kalau ngaji ayat
ridsannya mesti muncul. Nggak mau membuka diri seakan ini aja, ini aja. Padahal ayat itu open bar. Ayat itu terbuka. Terbuka. Bisa dikaji, bisa dianalisa. Tidak hanya berdasarkan teks. Tapi juga bisa dikaji berdasarkan data-data saintifik yang bisa terlihat. Dan sejatinya alam semesta ini adalah buku pengetahuan yang amat sangat terbuka. Dan kalau orang Islam belum atau tidak mau mengkaji aspek-aspek seperti ini, berarti masih ada ar-ridza, masih ada ridsun kalau bahasa lainnya, masih ada kotoran hati yang menjadi asbab kenapa di ayat-ayat Allah tidak menghadirkan pemahaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita bicara terkait dengan tanaman sejatinya tadi, bukan saja terkait dengan buah-buahannya. Maka tadi karbon dioksida peranan penting yang pertama adalah terkait dengan pembuahan di setiap tanaman. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini masih bisa nikmati aneka macam buah-buahan, itu karena peran karbon dioksida. Kedua, ini yang seringkali tidak kita sadari adalah karbon dioksida di atmosfer ini membentuk efek rumah kaca. Rumah kaca itu bukan buruk, Pak. Karena rumah kaca itu artinya karbon dioksida menjebak panas yang dari langit supaya tidak langsung ke kita. Jadi karena karbon dioksida inilah Pak Ibu, kita ketika panas nggak panas banget. Kalau karbon dioksida nggak ada, itu panas ultraviolet. Ultraviolet itu langsung ke badan kita, Pak. Justru yang menjadi penghalang itu salah satunya adalah karbon dioksida yang disebut dengan istilah tadi efek rumah kaca. Permasalahannya kenapa kalau sekarang ini banyak orang mengeluhkan, aduh sekarang polusi. Bukan karena karbon dioksida, tapi karena banyaknya karbon monoksida hasil pembakaran yang merusak sistem yang ada di udara. Penebangan pohon udah pasti, Pak. Pembakaran zat-zat fosil kayak BBM dan lain sebagainya ada pengaruhnya, tetapi belum signifikan sebenarnya. Kenapa? Karena cara berpikir kita memang berbeda. Sekarang kan ada upaya diganti dengan listrik, tapi listriknya diambil dari merusak alam. Baterainya dengan hasil ngambilin zat-zat yang ada di dalam tanah, ya, yang ada di Sulawesi, di daerah Konake dan lain sebagainya. Diambil, alamnya dirusak, bikin baterai belum seimbang kalau sekarang, Pak. Alam ini baru seimbang, ya, jika seandainya sistem listriknya bukan dari baterai, justru dari tenaga surya. Dan Indonesia termasuk negara yang sepanjang tahun ada matahari. Makanya kenapa orang berebut pengen menguasai Indonesia. Karena Indonesia bukan saja dari alamnya, tapi dari udaranya saja kalau dikelola itu menghasilkan banyak sekali kemajuan. Makanya mimpi menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur itu hanya bisa kalau orang-orang yang memegang kekuasaan adalah orang-orang yang amanah, orang-orang jujur, bukan pembohong, bukan penipu, bukan pembual, bukan koruptor. Kalau tukang maling, pasti yang terjadi adalah kerusakan. Itulah sebabnya Pak Ibu yang dirahmati Allah, saya berharap, berdoa selalu kepada Allah, mudah-mudahan dengan intensitas kajian-kajian seperti ini menjadikan orang Islam dicerdaskan, lalu diberikan kekuatan dari doa-doanya untuk meminta dilahirkan dari lingkungannya orang-orang soleh yang bisa menguasai atau mengurus alam semesta yang ada di dalamnya. Karena demi Allah Pak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, tidak ada satupun wilayah yang di mana mayoritas penduduknya Islam
kecuali sumber daya alamnya itu luar biasa. Pasti sumber daya alamnya oleh Allah disiapkan untuk orang-orang yang beriman. Sayangnya orang-orang beriman sendiri banyak keimanannya masih mengandung ridsun, kotoran hati, sehingga kalau diajari hidayah belum mau ngambil semuanya. Makanya yang mahal akhirnya kembali taufiknya. Kita diberi Al-Quran, tapi keselarasan kesesuaian kita dengan Quran itulah taufik. Dan inilah yang harus diperjuangkan. Dan taufik Pak Ibu tidak bisa diwariskan. Kalau hidayah, petunjuk bisa diwariskan. Nah, nih Bapak punya Quran, Quran petunjuk hidayah. Nih saya kasih buat kamu Naya baca. Tapi kalau anak gak punya taufik, itu buku gak dibaca Pak. Bapak tinggalkan rumah. Nah rumah ini diwakafkan ya diurus. Ya, tapi kalau anak gak punya taufik, rumah itu bisa mangkrak Pak. Gak dikemanfaatkan apa-apa. Dan ini tentu kembali kepada semangat diri kita masing-masing. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajian kita pagi hari ini terkait dengan karbon dioksida, mafhum mukhalafah dari ayat yang disampaikan surat Al-An'am ayat 125, kebalikan dari kalimat yang yasrah sadrahu dengan dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita selalu. Silahkan jika ada yang mau disampaikan, ditanyakan, diskusikan, saya persilahkan. Tidak ada. Baik Pak Ibu, karena tidak ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita selalu dalam keimanan dan ketakwaan. Dan Allah hadirkan dari lingkungan kita orang-orang soleh yang bisa ngurus alam semesta ini dan menjadikan keberkahan bagi kehidupan kita selanjutnya, terkhusus buat anak-anak kita, anak cucu kita. Mari kita akhiri kebersamaan kita dengan sama-sama membaca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.